Kabupaten Landak. Adapun latar belakang, salah satu faktor di dalam sebuah organisasi yang penting dan harus mendapatkan perhatian dari pihak instansi adalah kinerja pegawai, suatu kinerja yang baik. Suatu kinerja yang baik yaitu kinerja yang dilakukan secara optimal, merupakan kinerja sesuai dengan standar organisasi serta dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai kantor camat Mando, merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Landak. Rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk menentukan faktor kinerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor camat Mandor Kabupaten Landak. Tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adalah faktor kinerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor camat Mandor Kabupaten Landak. Manfaat penelitian, semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi instansi sehingga dapat mengambil kebijakan serta tindakan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini merupakan wadah untuk mengaplikasikan semua materi kuliah yang diterima selama mengikuti perkuliahan. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran kinerja terdiri dari kualitas kerja, tanggung jawab kerja, kerjasama tim, motivasi kerja, orientasi kerja, inisiatif kerja. Pak Jaminnya kemana? Pak Jaminnya hilang. Win. Pak Jaminnya terlempar nih, mana nih? Win di mana? Terlempar deh.
terlempar. Kok nih. bisa terlempar? Nggak tahu lah, terlempar seorang, hilang dia. Ya. Sinyalnya kali. Nah, ini kayak gini nih kan. Ini kan bukan variabel nih. Dia kan indikator nih. Ini butir gitu Iya. lah, kan. Mana hilang jaminnya nih? Terlempar dia terlempar. Enggak deh. Kayaknya Pak Jamin ini masih di daerah nih ya Pak ya. Iya, dia memang ujiannya di Mandor sana katanya. Pak seharusnya Kemarin- itu di kotanya supaya itu enggak susah. Kemarin tuh udah diinfokan dah sama jurusan harus di kota tuh Bu, di kota. Susah kasihan dianya, Bang. Nggak Kasihan di dia. situ. Mungkin dia sekarang lagi mau pergi ke rumah adeknya mungkin. Nek manjat pohon loh kali. Ke rumah adeknya tuh. Rumah adeknya kalau adek itu namanya minjam. Apa? Adiknya minjam. Kan ada jamin kan? Oh iya. Aduh, dia terlempar. Nggak bisa dihubungi. Nah, tunggu jalan. Kalau yang kemarin tuh kan yang dari Pak Anu tuh dari mana Pak Masra tuh Bu? Mas Ras kadau. Nah, Kadau apa? itu kan kesini dia kata dia di Pontianak Ujian semua. dia. Anonimus dengan Mas Ras. Siapa G Pak Lamat? Aman. Dia kawanan semua. Kawanan. Bu ini Bu siapa tuh ya yang satu juga ya Yudiati Vivin ke? Nggak bisa dihubungi. Siapa yang udah jalan nih? Jamin jadi Yola, Ekidus Dedi tadi udah. enggak. Diva belum. Tadi Terakhir lah. bimbingan siapa? Bimbingan Raisa ya. Siapa lagi setelahnya? Atau kita Atau keluar dulu nih. kita skip dulu. Siapa habis nih Bu? Ada Biar Halloween satu-satu dia dulu, mabuk saya. dari ke Lu tunggu aja. Depa nih Bang, buat PPT. apa Bu?
Bapak kemana, Bapak? Terlempar. Maaf Bu, tadi sampai mana ya Bu ya? Kok bisa terlempar, Bapak? Ulang aja presentasi. Ulang aja, Pak, ulang. Diulang aja Pak presentasinya tadi. Dibagikan layar kembali Pak. Oh iya Bu. Oh ya, kita tadi dari baik, saya ulangi lagi Bu ya. Kan Pak. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir katanya obat curami kasua pasingat Kak Jubata. Pertama-tama saya, iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, Bapak Maulana Efrijal SMMM, Bapak Adi Musalim SEMM, Ibu Dina Oktaviani SMMM. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul analisis faktor kinerja pegawai negeri sipil kantor camat mandor ada. Slideshow, Pak, slideshow. Yang ada kayak sloki itu loh, Pak. Di bawah. Nah. Sip. Ya. Baik. Ini saya ingin memaparkan salah satu faktor-faktor di dalam sebuah organisasi yang penting dan harus mendapat perhatian dari pihak instansi adalah kinerja pegawai satu kerja yang baik. Pak Jamin, Ya, Bu. itu layarnya belum Bapak tekan juga slideshow. Belum layar slideshow-nya itu belum Bapak tekan dulu biar PowerPoint-nya terlihat jelas. Ini PowerPoint-nya masih belum jelas, Pak. Dan tadi dengar ada gambar sloki dari Dr. Bu Dina. Nah, itu Bapak bisa. Bisa. Di komputer, di laptop Bapak itu Bapak klik F5. Bisa? Bapak pilih F5 di laptop. Enggak bisa dari situ. Ini pakai laptop atau pakai HP, Pak? Pakai laptop, Pak. Nah, kalau pakai laptop, kalau sulit mencari slideshow-nya, Bapak tekan F5 aja. Di laptop itu ada F5, tulisan F5. Di atas sekali, Pak. Tekan F5, Pak. Kalau bingung, Bapak sini aja, Pak. Ya udah, Pak. Kan deket tuh. Nah, hilang lagi. Ya udah, Pak. Bapak lanjut aja. Ya, baik. Salah satu faktor di dalam sebuah organisasi yang penting harus mendapat perhatian dari pihak instansi adalah kinerja pegawai. Suatu kinerja yang baik yaitu kinerja yang dilakukan secara optimal, merupakan kinerja yang sesuai dengan standar organisasi serta dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang pegawai kantor camat mandor, merupakan salah satu instansi dari pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Katalandak. Pegawai kantor camat mandor mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan prima kepada semua masyarakat. Maka dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Rumusan masalah. Permasalahan adalah penelitian ini yaitu untuk dapat menentukan faktor kinerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor camat mandor Kabupaten Landak. Perumusan masalah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah faktor kinerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor camat mandor Kabupaten Landak. Manfaat penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi instansi sehingga dapat mengambil kebijakan staf tindakan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini merupakan wadah untuk mengaplikasikan semua materi kuliah yang diterima selama mengikuti perkuliahan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama. Kerangka pemikiran kinerja terdiri dari kualitas kerja, tanggung jawab kerja, kerjasama tim, motivasi kerja, orientasi kerja, inisiatif kerja. Model penelitian. Desain penelitian. Dalam penelitian ini menulis menggunakan penelitian survei populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor camat mandor Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini menulis menggunakan probability sampling dengan jenis sampel random sampling. Karena jumlah pegawai kantor camat mandor Kabupaten Landak berjumlah 30 orang, maka keseluruhannya menulis ambil sebagai sampel dengan metode sensus. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini menulis menggunakan variabel tunggal, yaitu kinerja pegawai kantor camat mandor dengan aspek-aspek sebagai berikut: kualitas kerja, tanggung jawab kerja, kerjasama tim, motivasi kerja, orientasi kerja, inisiatif kerja. Teknis pengumpulan data. Adapun teknis yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan konvensional. Teknik pengolahan analisis data. Pengukuran data. Untuk mempermudah pengukuran data deskriptif, maka dipergunakan skala Likert sebagai berikut. A. Jawaban sangat dapat diberi skor nilai 5. B. Jawaban dapat diberikan skor nilai 4. C. Jawaban cukup dapat diberikan skor nilai 3. D. Jawaban tidak dapat diberikan skor nilai 2. E. Jawaban sangat tidak dapat diberikan skor nilai 1. Setiap jawaban responden dari pertanyaan dalam konvensional diberikan bobot skor rataan. Uji validasi dan rehabilitasi. Menurut Ghazali 2001, uji validasi digunakan untuk mengetahui salah satu tindaknya konvensional. Untuk menguji validasi sistem konvensional digunakan metode conversion person. Item dikatakan valid jika nilai conversion person lebih dari nilai R kritis berdasarkan teori uji validitas, maka secara real item yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang memiliki conversion koreksi lebih besar dari 0,300. Rumus koreksi conversion moment adalah sebagai berikut. Analisis artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Teknik penghitungan konvensi probabilitas yang digunakan di sini adalah dengan menggunakan konvensi probabilitas alfa yang dihitung dengan menggunakan rumus. Bila konvensi probabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan batas hubungan bisa digunakan kriteria Open Golriver 1956, yaitu 1 kurang dari 0, 1, 20, hubungannya sangat kecil. 0 ke 20 sampai dengan kecil, lebih kecil dari 0,40, hubungannya sangat kecil. 0,40 lebih kecil, 0,70 hubungannya yang cukup erat. 0,70 kurang lebih kecil dari 0,90 hubungan yang erat, reliable. 5 0,90 kurang lebih kecil dari 1,00 hubungan yang sangat erat, sangat reliable. 1,0 hubungan yang sempurna. Alat analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Analisis deskriptif. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif.
Lengkap selanjutnya menggunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi persepsi responden dengan menggunakan nilai skor setiap bobot alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peningkatan terdiri dari kisaran 1 hingga 5. Berdasarkan pedoman di atas, maka kriteria pengklasifikasian mengenai variabel analisis faktor pekerja pegawai negeri sipil kantor camat mandor Kota Landa sebagai berikut. Analisis data pembahasan. Umur pegawai. Umur seorang sangat berkaitan motivasi kerjanya. Semakin tua seseorang, motivasinya semakin tinggi. Berdasarkan spesifikasi pekerjaan umur pegawai yang bekerja pada kantor camat mandor dapat dilihat pada tabel berikut. Pendidikan pegawai. Pendidikan pegawai juga sangat mempengaruhi pengetahuan seorang pegawai. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai, maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang dimilikinya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir pegawai pada kantor camat mandor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 1 orang atau sebesar 3,00% berpendidikan SD, sebanyak 5 orang atau sebesar 16,67% berpendidikan SLTA sederajat, sebanyak 2 orang atau sebesar 6,6% berpendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, sebanyak 18 orang atau sebesar 60,00% berpendidikan setara 1, dan sebanyak 4 orang atau sebesar 13,33% berpendidikan setara 2. Status sosial. Status responden perlu juga dipertimbangkan karena status seseorang akan membedakan motivasi kerjanya. Untuk mengetahui status responden kantor camat mandor dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja pada kantor camat mandor yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 83,3% yang sudah menikah, sebanyak 5 orang atau sebesar 16,66% yang belum menikah. Dengan demikian, sebagian besar pegawai berstatus menikah atau sudah berkeluarga. Jumlah tanggung keluarga. Banyaknya jumlah tanggung dapat mendorong seseorang untuk bekerja lebih giat. Dengan bekerja lebih giat, berarti memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga akan meningkatkan kinerjanya. Untuk mengetahui ada tidaknya tanggung keluarga pegawai yang bekerja di kantor camat mandor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang atau sebesar 16,66% memiliki tanggungan keluarga sebanyak 1 orang, sebanyak 6 orang atau sebesar 20,00% memiliki tanggungan keluarga, sebanyak 2 orang, sebanyak 69 orang atau sebesar 63,3% memiliki tanggung di atas 2 orang. Dan tidak ada pegawai yang memiliki tanggungan di atas 2 orang. Dengan demikian, sebagian besar pegawai yang memiliki tanggung di atas 2 orang. Uji validitas, kemudian dilakukan uji validitas dan terlihat semua pertanyaan telah dibalis atau perhitungan lebih besar dari trouble. Artinya tidak ada pertanyaan yang perlu dibuang. Artinya semua pertanyaan jawaban responden dapat digunakan. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu konsesioner. Dikatakan reliabilitas bila jawaban seseorang terdapat pertanyaan konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu data dikatakan reliable bila nilai corporate alpha lebih besar dari 60. Corporate alpha menunjukkan nilai sebesar 0,994 lebih besar dari 0,60, artinya jawaban responden telah reliable. Kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diuraikan dan pembahasan mengenai kinerja pegawai negeri sipil pada kantor camat mandor Kota Landa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
Karakteristik responden, jika dilihat dari segi umur pegawai kantor camat mandor dapat disebutkan bahwa sebagian besar responden atau 60% berumur di antara 30 sampai dengan 60 tahun. Sebagian besar responden atau 60% berpendidikan STA, sederajat sebagian besar responden atau 92% sudah menikah, sebagian besar responden atau 60% memiliki masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun. Sebagian besar responden atau 76% mempunyai tanggungan lebih dari 2 orang. Tanggapan responden mengenai analisis kerja pegawai negeri sipil pada kantor camat mandor. 1. Kualitas kerja. Keseluruhan rata-rata dari indikator pengukuran kualitas kerja adalah 4,30, yang berarti kualitas kerja pegawai pada kantor camat mandor termasuk kategori sangat baik, karena berada pada rentang skala 4,20 sampai dengan 5,00. Berdasarkan persentase menurut pemimpin bahwa sebanyak 44,8% pegawai kantor camat mandor kualitas kerja sangat baik. 2. Tanggung jawab terhadap pekerjaan. Keseluruhan rata-rata bobot dari indikator penelitian tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan ini adalah 4,17, yang berarti pegawai pada kantor camat mandor memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi baik terhadap pekerjaan, karena berada pada rentang skala 3,40 sampai dengan 4,19. Menurut penelitian pimpinan bahwa sebanyak 41% pegawai pada kantor camat mandor memiliki tanggung jawab tinggi terhadap pekerjaan. 3. Kerjasama dengan rekan kerja. Keseluruhan rata-rata bobot dari indikator pengukuran kerja sama dengan rekan kerja ini adalah 4,32, yang berarti pegawai pada kantor camat mandor dapat bekerja sama dengan sangat baik dengan rekan-rekan kerja atau bagian maupun dengan rekan kerja bagian lain, karena berada pada rentang skala 4,20 sampai dengan 5,00. Menurut penilaian pemimpin bahwa sebanyak 45,3% pegawai kantor camat mandor dapat bekerja sama dengan sangat baik. 4. Motivasi kerja. Keseluruhan rata-rata bobot dari indikator penelitian pimpinan terhadap motivasi kerja pegawai adalah 4,55, yang berarti pegawai pada kantor camat mandor memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi, karena berada pada rentang 4,20 sampai dengan 5,00. Berdasarkan persentase menurut pemimpin bahwa sebanyak 62% pegawai pada kantor camat mandor memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi. 5. Orientasi kerja. Keseluruhan rata-rata bobot dari indikator penilaian pimpinan tentang orientasi pegawai terhadap pekerjaan adalah 4,64, yang berarti pegawai pada kantor camat mandor memiliki orientasi terhadap pekerjaan yang sangat tinggi, karena berada pada rentang 4,20 sampai dengan 5,00. Menurut pemimpin bahwa sebanyak 6,4% pegawai kantor camat mandor memiliki orientasi yang sangat tinggi terhadap pekerjaan. 6. Inisiatif pegawai. Keseluruhan rata-rata bobot dan indikator penilaian pimpinan tentang inisiatif pegawai adalah 4,51, yang berarti pegawai pada kantor camat mandor memiliki inisiatif yang sangat tinggi, karena berada pada rentang 4,20 sampai dengan 5,00. Menurut pemimpin bahwa sebanyak 62,7% pegawai pada kantor camat mandor memiliki inisiatif yang tergolong sangat tinggi atau baik. Rekomendasi. Melihat dari hasil analisis dan kesimpulan tersebut di atas, berikut ini beberapa saran yang perlu mendapat perhatian, antara lain: kualitas kerja pegawai, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kerjasama dengan rekan kerja masih harus diperhatikan pimpinan, karena persentase pegawai masih berada di bawah 50%. Pegawai harus terus mendorong untuk bekerja dengan cermat agar kualitas kerja semakin baik. Didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dapat bekerja sama dengan rekan kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. 2. Sedangkan untuk pegawai yang mempunyai motivasi kerja, orientasi kerja, dan inisiatif kerja sudah cukup baik presentasinya, yaitu di atas 60%. Tapi akan lebih baik lagi pimpinan sebagai leader dan sebagai motivator di suatu organisasi memberikan pemahaman tentang hakikat kerja, yaitu juga sebagai ibadah,
sehingga para pegawai di instansi ini semakin motivasi, mempunyai orientasi kerja yang baik dan mempunyai inisiatif kerja yang tidak diragukan lagi. 3. Pelaksanaan kegiatan hendaknya sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tepat sasaran dan hasil yang baik. Dengan demikian kinerja dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Jamin. Mungkin bisa di stop share dulu Pak, dikeluarkan dulu ini PowerPoint-nya. Oke Pak. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Dina Octaviani SLMM. Ada Ibu Dina. Silakan Bu. Oke. Selamat pagi Pak Jamin. Pagi Bu. Sebelum saya melakukan sesi tanya jawab, saya bisa berkomentar sebentar nggak ya Pak? Pak, Iya Bu. saya komentar, Bapak bisa nggak ngerapiin baju Bapak? Kok rasanya nggak. Oh iya, iya Bu. Dikancing dulu, dirapiin dulu atasnya. Kan mau ujian, kok kayak berantakan sekali. Maaf Bu. Iya Bu. Tapi jangan dibuka. Tapi atasnya tuh dikancingnya tuh Pak, mungkin dikancing dulu kali Pak ya. Yang paling atasnya itu loh Pak. Yang paling atasnya biar nggak. Jangan dibuka semua bajunya ya Pak ya. Kok sebenarnya berantakan sekali Bapak mau ujian. Maaf Bu. Yang rapi Pak, dasinya dikencengin dulu. Biar saya lihatnya juga enak gitu loh. Sudah mandi belum Pak? Udah Pak. Oke, Bapak di rumah kan? Ya di rumah Bu. Di rumah, nggak pakai masker nggak apa-apa kok Pak. Ya di daripada maskernya cuma dicantel di bawah gitu kan? Gitu kan lebih segar saya lihatnya. Walaupun Kan menangnya kelihatan juga. gantengnya. Oke ya Bapak ya. Sudah siap Pak untuk diuji Bapak? Ya Bu. Gimana perasaannya sekarang? Masih deg-degan? Oke. Bapak, apa namanya? Skripsi Bapak, coba Bapak buka Bapak. Di saya, di halaman 1 kok langsung loncat ke halaman 6 ya Bapak? Coba Bapak buka skripsi Bapak. Ini dari bab 1 ya Bu ya? Ya, di saya ini langsung loncat halaman 6. Enggak nggak sih? Iya, penjelasan. Oh iya, salah ya. Salah penomoran Bu. Nanti tolong diperbaiki ya Bapak ya. Iya Bu. Kenapa Bapak mengangkat tentang kinerja ya? Kinerja ya Bapak angkat ya? Iya. Iya Bu. Coba ceritakan saya sedikit Pak, apa yang menjadi latar belakang Bapak untuk mengambil penelitian tentang kinerja Bapak? Yang ada di kantor camat. Karena saya melihat faktor-faktor kinerja pegawai di kantor camat Mandor ini sangat berpengaruh terhadap tujuan organisasi
Apa saja yang berbahaya? Di sini Bu yang sangat berpengaruh yaitu yang pertama kualitas kerja, tanggung jawab kerja, kerjasama tim, motivasi kerja, orientasi kerja, inisiatif kerja. Itu ya Pak ya? Ya Bu. Berapa orang yang melakukan Pak? Sekarang jumlah pegawai kita dari jumlah 30 orang Bu. 30 orang. Pas, Iya. Iya. Bapak camat di sana? Kebetulan saya masih staff PLH kasih ekonomi pembangunan di kantor Camat Mandor. Jadi Berarti kalau udah selesai SM, camat ya? mudah-mudahan Bu ya. Oke. Ya Bu, ya. Camat Mandor. Honorarnya Iya Bu. Honorarnya sampai berapa? Lamaran maksudnya Bu? Honorarnya ada honornya Pak. Yang jadi honor di sana ada 7 orang, benar? Enggak. Itu Semua honor pegawai 3 itu orang. ada ya dengan sekdes Bu, dengan sekdes. Jadi sekdes kita juga masukkan untuk karena ada beberapa pegawai di kantor camat Mandor itu ada sekdes yang masih honor, juga ada juga yang masih udah pegawai Bu. Jadi kita masukkan juga di situ. Tapi jumlahnya 3 orang. Iya. Hilang tadi saya mau tanya Bapak tadi itu. Terkait dengan COVID, bagaimana aktivitas di kantor camat Bapak? Terutama selama penelitian Bapak, berpengaruh tidak? Dalam situasi COVID, khususnya di kantor Camat Mandor atau di pemerintahan Kecamatan Mandor, yaitu meliputi dari 17 desa, kita bentuk kita bentuk posko ke desa-desa, kemudian juga di kantor camat juga kita bentuk posko menangani. Jadi kita menyiapkan posko Bu, yang utama kita siapkan posko Bu ya. Jadi kita tangani di situ yang paling utamanya. Jadi ujung tombak pertama itu karena Mandor itu ada 17 desa. Jadi kita buat posko, setiap desa 1 posko. Jadi kita buat posko di situ untuk melaporkan ke posko induk yaitu di kecamatan. Kemudian kecamatan nanti kita laporkan lagi di kabupaten. Jadi kabupaten nanti ikut ke provinsi gitu ya Bu. Selama penelitian Bapak, kinerja ya berapa? Penelitian dilakukan berapa lama nih Pak? Penelitian Bapak nih? Ya kalau menurut penelitian di sini Bu, kebanyakan itu siang Bu. Kalau malam pun misalnya di sini kan ada kita tentang banjir ya, kemarin ada bencana banjir, jadi kami juga turun selama sekitar 30 hari lah gitu. Jadi aktif 30 hari? Iya Bu. Jadi kita siap monitoring gitu selama sekitar 30 hari itu. Jadi aktivitas tetap berjalan ya? Iya Bu. Selama COVID gitu ya? Iya, selama COVID Bu. Judulnya apa sih?
Judulnya coba. Ya, Bu. Judulnya apa sih Bapak? Judulnya analisis faktor-faktor kinerja pegawai negeri sipil di kantor Camat Mandor Kabupaten Landa. Analisis faktor berarti ya. Ya, Coba saya lihat pengajar Bapak ini sian pula Bapak. Kalau saya kejar Bapak, bisa nggak nih ya Pak ya? ya Bu. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ya Bapak ya. Ya Bu. Metode penelitiannya gunakan analisis faktor nggak? Deskriptif. Nah, karena Bapak hanya menggunakan deskriptif, ya, saran saya mungkin coba lihat di judulnya, tidak perlu menggunakan analisis faktor-faktor kinerja pegawai, ya, cukup dengan analisis kinerja pegawainya, faktor-faktor yang mempengaruhinya nggak usah. Karena jika judul yang dipakai itu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, otomatis Bapak juga akan melakukan analisis faktor, ya. Kemudian Bapak juga harus melakukan analisis faktor yang mempengaruhi, pakai regresi. Karena Bapak tidak menggunakan analisis itu, Bapak cuma hanya deskriptif. Saran saya supaya tidak banyak merubah, judulnya saja, tidak perlu menggunakan faktor-faktor. Jadi langsung analisis kinerja saja. Karena kan sifatnya cuma deskriptif saja, ya kan? Ya Bu. Bapak hanya pakai rata-rata kan? Ya Bu. Nah, jadi judulnya dibuang aja faktor-faktornya Bapak. Kecuali Bapak mau nambah analisis. Jadi dua saran saya. Bapak mau ganti judul, dibuang faktor-faktornya, atau Bapak nambah metode penelitian dan analisisnya. Mau yang mana kira-kira Pak? Analisisnya. Sebentar Bu. Ya. Saya pikir dulu ya Bu ya. Judul Bu. Judul. Nah, kalau judul kan nggak perlu banyak Judul. jawab. Ya. Ya. Ya Bu. Kemudian, jadi latar belakangnya juga diperhatikan lagi ya Bapak ya. Ya Bu. Jadi Bapak hanya melihat bagaimana sih kinerja pegawai di sana. Bukan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau Bapak tetap bertahan di faktor-faktor yang mempengaruhi, otomatis Bapak harus melakukan analisis. Ya. Ya Bu. Latar belakangnya Bapak lihat, kemudian rumusan masalahnya juga Bapak lihat. Nih, jadi rumusan masalahnya diganti bagaimana kinerja pegawai, bukan menentukan faktor kinerja yang berpengaruh. Kan Bapak tidak menjawab tuh. Karena rumusan masalah ini dibuat untuk kinerja rumusan masalah dibuat ini untuk menjawab metode penelitian, untuk menjawab hasil dan pembahasan di mana dapat dilihat dari metode penelitian. Tapi Bapak tidak menjawab ini, ya kan? Bapak hanya melakukan analisis deskriptif semata. Jadi di latar belakangnya, kemudian di rumusan masalahnya diperhatikan dan judulnya juga ya Bapak ya, supaya bisa matching dengan supaya bisa matching di metode penelitiannya dan hasil dan pembahasannya. Gitu ya Bapak ya? Iya Bu. Konsultasilah dengan pembimbingnya. Kemudian mana kita bisa lihat ya? Bentar ya Bapak, saya lihat.
Oke, Bapak. Ya, Bu. Di variabel penelitian, coba Bapak. Bapak udah catatkan apa masukan dari saya? Catat nggak tadi masukan dari saya? Udah. Udah ya. Coba Bapak Ya. lihat di variabel penelitian. Kalau di saya ini di halaman 2. Lihat nggak? Sudah, Bu. Nah, mungkin Bapak kan cuma satu nih, kinerja pegawai. Jadi, dipindahin variabelnya kinerja pegawai, indikatornya baru yang sampai dengan 6 itu. Ya, Bu. Paham nggak Bapak? Ya. Ya. Baru indikatornya setelahnya yang apa namanya, yang cermat itu jadikan butir, ya butir pertanyaan atau dimensi juga bisa. Jadi buat 3 tabel itu tambah 1 tabel, tapi diganti. Paham nggak maksud saya Bapak? Ya, Bu. Variabelnya kinerja, indikatornya kualitas kerja, tanggung jawab segala macam tuh ya. Nah, Ya, yang Bu. sebelah itu dijadikan apa namanya, dimensi Variabel. boleh, butir juga boleh ya Pak ya. Ya, Bu. Tambahkan semuanya, Bapak dari mana? Paham ya Bapak ya? Ya, Bu. Ya. Oke. Oke Bapak ya. Ini ada sedikit nih Pak, kalau bisa di metode penelitian itu kan ada Bapak nambahkan reliabilitas tuh. Kalau bisa cari yang terbaru ya Pak, jangan tahun 50-an ini saya lihat tadi ini. Iya, Bu. Reliabilitas. Di metode ya. Metode penelitian. Ini yang halaman 27 kalau saya. Iya, untuk melakukan reliabilitas itu cari yang terbaru ya Bapak, jangan yang sampai tahun 56 dimasukin lagi ya. Halaman 27 sama nggak dengan saya nih? 50 halaman kalau 27 ada, Bu. tahun 56 kan? Iya. Enggak. Nah, kalau Sekarang 58, Bu. Enggak, oh iya. Ada lagi. Maaf, Bu. udah ngomong sih berarti Bapak ya? Halaman Bapak lihat di situ halaman 27 itu masih ada penelitian dari Guilford tahun 1956. Tolong cari tahun terbaru yang terkait dengan reliabilitas, banyak kok Pak. Buka di Oh iya. Bapak ya. Ya, Bu. Jadi hasil tabel-tabel diusahakan jangan diputus-putus ya Bapak. Ya, Bu. Pembahasan ini banyak sekali tabel yang terputus. Bahkan tabel kalau hanya untuk jumlahnya di bawah itu rasanya kok kurang pas ya lihat ya. Jadi tabel-tabel itu halaman 32 ke 33 itu kan putus semua tuh. Nah, tolong diperhatikan ya Bapak ya. Ya, Bu. Ini dari semua penelitian Pak, ini halaman 39 itu juga putus tuh. Usahakan jangan terputus-putus ya Bapak ya. Semua Ya, harus Bu. diperhatikan tabelnya ya. Ya, Bu. Dari semua apa hasil penelitian Bapak ini terkait dengan kinerja?
Apa tadi Bu? Ulangi Bu. Ya, apa hasil penelitian Bapak ini terkait dengan kinerja? Kualitas kerja pegawai, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kerjasama dengan rekan kerja, masih harus diperhatikan pimpinan karena persentasenya pegawainya masih berada di bawah 50%. Pegawai harus terus didorong untuk bekerja dengan cermat agar kualitas kerjanya semakin baik. 2. Sedangkan untuk pegawai yang mempunyai motivasi kerja, orientasi kerja, dan inisiatif kerja sudah cukup baik persentasenya, yaitu di atas 60%. Sudah Bapak? Ya. Ya. Jadi gini, menurut Bapak, apa sih rekomendasi untuk kantor camat supaya kinerjanya bagus? Ada di sana nih, kita tahu kan apa kelebihan ada di kantor camat. Kira-kira apa yang ingin Bapak sumbang pemikiran untuk kantor camat? Menurut saya pelaksanaan kegiatan hendaknya sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dapat masuk tepat sasaran gitu, dan hasil yang baik. Dengan demikian kerja dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Itu aja Pak ya? Ya Bu. Oke, cukup dari saya. Sukses ya Bapak. Ya Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Ina Octaviani SLMM. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Nur Sahin SLMM untuk tanya jawabnya. Pada Bapak Adi, silakan Pak. Oke, makasih Bu Indi. Selamat siang Pak Jamin, selamat siang. Siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Baik Pak. Oke, tadi dah Bapak dengar masukan Ibu Dina. Ini judulnya judulnya faktor-faktor, analisis faktor-faktor pegawai negeri sipil. Analisis faktor-faktor analisis faktor-faktor pegawai negeri sipil di kantor camat Mandor Kabupaten Landak. Kalau jadi dulu itu memang pakai analisis faktor ya. Kalau analisis, ya Bu. Iya Pak. Kalau itu soalnya berdengung ya, soalnya berdengung. Analisis faktor. Jadi kalau dari dulu itu kalau Pak Jamin bilang ini harus menggunakan ini analisis atau regresi juga bisa ya. Kalau pakai judul ini kan, judulnya kayak gitu pakai regresi atau faktor analisis. Kalau analisis faktor itu menggunakan apa? Cochrane test. Tahu ya? Halo? Selamat siang. Lagi uji ntar ya. Ya. Nah, jadi sepakat judulnya dirubah, analisis kinerja pegawai pada kantor camat ya, Pak Jamin. Ya. Iya. Oke. Kalau dirubah pun sama-sama juga. Kalau judul dirubah, semua dirubah nih kan. Dari permasalahan dirubah ya kan. Soalnya berdengung ya. Suara apa nih? Masalah dirubah ya kan. Jadi bagaimana kinerja pegawai pada kantor camat tuh kan. Tujuannya juga dirubah gitu kan. Semua dirubah. Kemudian juga termasuklah jurnalnya tuh
penelitian terdahulu juga berubah. Ya kan? Diambil lagi jurnalnya kan? Karena jurnalnya kan itu Anda cari yang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kan? Kalau judulnya analisis kinerja pegawai, jadi Anda cari judulnya sama, analisis kinerja pegawai, gitu kan? Iya, Pak. Ya itu kan? Oke, itu ya. Apa indikator kinerja itu apa, Pak Jamin? Indikator kinerja itu apa? Apa indikatornya? Ya. Ada 6 tadi ya. Ada 6 tadi ya, salah itu ya. Ya kualitas kerja, Pak. Apalagi? Apalagi itu? Kualitas kerja. Kemudian kerjasama tim, kemudian motivasi kerja, orientasi kerja, inisiatif kerja. Ini mau tulis apa nih? Mau tulis apa nih indikator ini? Mau pendapat siapa nih? Bapak udah ketemu di ada di situ di Anda. Mau tulis apa nih? Kinerja. Ya, mau tulis siapa nih? Mau pendapat siapa nih? Menurut pendapat siapa? Ada di bab 2 tuh ditarakan jadi teori siapa yang indikator kerja nih. Kalau motivasi kerja kan justru mempengaruhi kinerja, kan? Indikator kan? Motivasi kerja kan itu bisa gini, indikator tuh misalnya efisiensi, kuantitas kerja, kualitas kerja, kan? Nah, tapi kalau motivasi kerja itu apa tuh indikator kinerja? Apa itu indikator kinerja tuh? Kalau motivasi kerja. Justru motivasi itu bisa mempengaruhi apa tuh kinerja gitu kan? Iya. Nah, jadi itu motivasi siapa nih yang ini? Bapak sebut tadi motivasi siapa? Menurut ahli siapa nih yang menyebutkan ini? Ada pas kerja, ada kerja sama tim, motivasi kerja, orientasi kerja, dan insight kerja itu menurut siapa tuh indikatornya? Paham enggak? Bapak tahu enggak? Metode siapa nih kira-kira? Nah, nanti kalau Bapak cari nih, ya, cari teori siapa, kalau tidak sesuai diganti aja indikatornya kan? Ya kan? Ya kan? Kalau sudah ganti. Bagaimana kinerja ya, kinerja kan? Kinerja itu bagaimana kan? Nah, kayak kehadiran itu kinerja bukan? Apa tolak ukur kinerja apa sebagai kasih ya? Bapak kasih kan? Ya. Apa tolak ukur kinerja Bapak sebagai kasih? Apa tolak ukurnya kinerja Bapak sebagai kasih? Kita menyiapkan yang khususnya bidang kita itu kegiatan misalnya kegiatan pembuatan rekomendasi SIUP atau rekomendasi proposal alat-alat pertanian. Nah, itu kita Oke. Apa outputnya apa? Apa kerjanya? Kuantitas, kualitas, nah, itu kan bisa jadi kinerja kan? Berapa SIUP berapa hasilkan kan? Iya, Pak. Dalam 1 hari gitu kan? Nah, Bapak datang tepat waktu, tepat nggak selesai waktu penyelesaian SIUP itu kan? Itu juga kinerja kan? Nah, gitu. Jadi ada tolak ukur kinerja itu apa gitu kan? Jadi yang namanya siapa tanggung jawab itu kan? Oke. Kemudian kerja sama timnya apa gitu? Bapak cari di Roblox itu tadi. Jadi siapa itu? Yang itu justru yang 13 tuh menurut ini, menurut Kasmir ada. Menurut Kasmir itu halaman 13 itu ada, halaman 13. Menurut Kasmir tuh. Jadi yang namanya menurut dari siapa nih yang namanya? Menurut pendapat siapa gitu? Ada dari bab 2 di Tinjauan Pustaka.
Kalau ada halaman berapa gitu? Kalau ada halaman berapa? Ada enggak di bab 2 tuh? Yang apa nih, yang 6 ini, 6 indikator nih. Yang jadikan variabel di yang titik ini. Ada enggak di bab 2 yang pustaka? Ada enggak? Nanti cari ya Pak ya, cari itu parabel-parabelnya kan. Dicari tuh parabelnya. Ada enggak gitu kan? Ada Pak di pihak pustaka harus ada parabel gitu kan. Akan mood pribadi. Kalau mood pribadi enggak nanti ya tulis apa gitu kan. Itu. Iya, Bahwa Pak. tolok kerja tuh ini ya kan Bapak udah kasih kan bagaimana Bapak mau kerja Bapak dari apanya kan kan dari masukannya kuantifikasinya kan Iya, Pak. dari ketepatan waktunya kan tanggung Iya. jawabnya kan Iya, Pak. lagi samanya kan itu Iya, Pak. tulis siapa itu kan mau tulis siapa ini dicari itu Pak ya yang sudah pakai tulis siapa tuh kan kemudian ini dan rangka pemikiran ini juga salah Pak ya. Itu salah bentuknya ya. Kita buka skrip Bapak ya. Halaman 19 mungkin salah. Ya. Rangka pemikiran diperbaiki. Ini gitu bentuknya. Ini itu modelnya kan. Nah, kan? Kayak gitu modelnya. Kalau Bapak faktor yang mempengaruhi apa kerja itu apa harus menunjukkan hitungan tidak harus faktor atau regresi kan tapi di sisi Bapak tidak ada menyebutkan alat yang digunakan nggak ada tuh tidak ada regresi atau tidak ada faktor nggak ada nanti memang harus diganti ya pegawai aja ya Iya, Pak. Apa tuh penelitian ya nah, ada 3 jenis penelitian. Jadi ini suara apa ya? Suara apa Pak? Banyak berisik gitu. Bapak bisa dengar suara saya? Oh, suaranya berisik. Motor macam-macam nih. Jadi gabung sini, ya kan? Nah, itu ya. Kemudian coba Bapak lihat apa tuh di Bapak tuh halaman 29 ya. Halaman 29. Ada jawaban kuesioner. Ada sangat dapat, ya, ada sangat dapat, cukup dapat, tidak dapat. Itu udah ada Pak, dapat tuh kata bantu Pak, bukan kata sifat. Jadi kata bantu tuh enggak bisa pakai sangat, kurang enggak ada. Kecuali mampu. Kalau dapat enggak ada sangat dapat, enggak ada. Tidak ada kata cukup dapat, enggak ada. Enggak ada cukup dapat tuh. Karena dapat kata bantu, bukan kata sifat. Kecuali kalau Bapak menggunakan mampu, sangat mampu, cukup mampu, itu boleh. Tapi dapat itu kata bantu, auxiliary kalau bahasa Inggris, auxiliary kata tidak bisa sangat dapat, tidak dapat, oke. Dan tidak bisa sangat tidak dapat, tidak ada sangat tidak dapat tuh, tidak ada. Yang ada tuh sangat tidak mampu, jadi diganti tuh Pak. Jadi ganti ke kata mampu, ya kan? Nah, kalau penilaian itu gue sangat setuju Pak. Kalau penilaian itu sangat baik, tidak baik kan? Bukan sangat setuju tuh, apa tuh approval aja, persetujuan kan, bukan penilaian. Nggak setuju tuh persetujuan. Tapi kalau untuk menilai kualitas tuh artinya itu sangat baik. Nah, itu kayak itu Pak ya. Penggunaan itu ya, jawab itu ya. Nah, itu. Jadi Bapak udah sepakat tadi ya, judul dirubah. Kalau judul dirubah, semua dirubah semuanya. Ya, dari bab 1, bab 2. Bab 2 terutama di penelitian terdahulunya. Nah, diubah kan? Cara edit di jurnal tuh. Dan kakak pemikiran juga dirubah, kakak berpikir dirubah, kakak penelitiannya. Dan nanti di bab 4 itu ada pembahasan Pak ya. Bapak ada pembahasan kan? Artinya tuh hasilnya tuh dibandingkan dengan penelitian terdahulu gitu. Sama enggak atau bertolak belakang enggak gitu kan? Boleh bertolak belakang boleh, enggak masalah. Yang penting dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, ya kan? Paham Pak? Apa? Apa yang Pak? Diulangi Pak apa yang Pak? Ganti judul, perbaiki latar belakang perumusan masalah, bagaimana kinerja pegawai, hasil dan pembahasan, kerangka pemikiran salah, variabel pemeliharaan, sangat dan dapat berubah karena kata mampu bantu
saat mampu kan, mampu, Iya, mampu kan. Ya, bab 1 dan bab 2, bab 4. Kemudian itu ini ada pendahulu juga berarti kan? Iya, Pak. Ganti ya. Itu ya dari Bapak. Oke, Bu Windy. Dari Bapak cukup Bu Windy. Bu Windy. Dari Bapak cukup sekian. Dari Bapak udah cukup sekian ya. Baik Pak Adi, terima kasih untuk Pak Adi. Dari Bapak udah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Silakan Bapak untuk sesi tanya jawabnya. Ya, halo Pak Jamin. Halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat siang Pak, sudah jam 11. Oh ya, selamat siang, Pak. Ya. Jadi gimana rasanya Pak setelah mengikuti ujian hari ini? Ya, rasanya cukup berat, Pak. Beratnya live. ya? Rasanya Beratnya sangat di mana berat, Pak? Ya, di sini banyaknya perubahan-perubahan, Pak. Jadi banyak berubah. Gitu. Jadi Perubahan. Ya. Ya perubahan sih biasa Ya. Pak. Tapi jangan sampai stres ya Pak ya. Enggak, Pak. Ya memang. Iya. Kayaknya Bapak udah mulai stres tuh, makanya dasinya turun lagi tuh. Bapak, maklumlah Pak. Ya apa namanya? Yang pertama ya saya mengucapkan selamat buat Pak Jamin karena hari ini sudah bisa ujian yang seharusnya ujiannya di semester yang lalu ya Pak ya, tapi karena Iya, Pak. Ya, tapi karena terkendala nilai, akhirnya baru bisa terlaksana ujiannya di hari ini dan di semester ini. Nah, untuk tadi ada beberapa perbaikan dari Bu Dina, dari Pak Adi, itu nanti bisa Bapak ujikan ke saya. Terutama judulnya tadi itu ya kan, judul, terus Judul, tata bahasa. verifikasi Ya. latar belakang, kemudian Ya, rumusan masalah. Ya, termasuk tata bahasa di skala penilaian dan di skala Likert-nya. Tadi saya dengar dari Pak Adi seperti itu juga. Ya, nanti bisa diskusikan ke saya Pak Jamin. Nah, jadi ya mudah-mudahan hasil akhir dari ujian hari ini memang benar-benar Bapak dijamin lulus ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi segala sesuatunya kalau menurut saya Bapak ini termasuk orang yang beruntung karena selalu dijamin ya Pak ya. Ya, Pak. Sesuai nama, Pak. tinggal kapan Bapak menjamin saya gitu. Siap. Oke, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan ya, walaupun kita ketemu hanya lewat kamera seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat silaturahmi di antara Bapak dengan saya ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa ketemu face to face, tidak lagi menggunakan media seperti sekarang ini ya Pak ya. Ya, Pak. Sebelum saya kembalikan ke host, salam buat keluarga di rumah ya Pak ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Pontianak. Pasti ketemu, ya. Pak. Ya. Pasti, selanjutnya, Pak. Ya, Pak. Ya. Pasti dijamin Pak ya. Siap, Pak. Siap. Dijamin ketemu maksudnya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke host.
Terima kasih untuk Bapak Maulana. Baik Pak, karena sidang skripsi pada hari ini sudah selesai, saya meminta Bapak untuk keluar sebentar dari room meet ini. Jadi nanti saya infokan kembali untuk bergabung karena akan dilakukan penilaian Pak. Ya, silakan yang keluar sebentar ya Pak ya. Nanti saya Ya. panggil di grup, Bapak masuk kembali. Oke, Bu. Oke, Pak Maulana, gimana Pak Maulana? Tadi Pak Adi ada nggak nih? Kayaknya udah. Kayaknya Pak Adi nguji ya Pak ya? Ada, Iya. ada sini. Ada. Pak Adi kasih nilai berapa? Jadi Tuh udah di WA kan Bu Widi? tadi sudah Pak Adi Pak 78. Ya. Tinggal Bapak aja Pak. Bu Dina tadi nitipnya 80. Saya 82. Oke Pak ya. Nanti siapa yang mau Ya. Pak mau aja. itu Pak? Oh Pak mau aja ya Pak ya. Nanti wejangannya ya Pak ya. Boleh? Oh ya Win, Ya, Windy. iya Pak. Tadi kan Adi kasih nilai 78. Iya. Bu Dina kasih nilai 80. Iya. Saya 82. 84 lah Pak Maulana. Oh iya 84. Ada yang mau lebih tinggi daripada saya? Kayak lelang aja nih. Nah, 90. Oke, terjual 90. Oke Ya, Pak ya, saya- kita undang kembali ya Pak ya. Ya, Pak Jaminnya. Oke Pak, bentar Pak. Oke. Baik, Pak Jamin, Ya, Bu. sudah siap dengan hasilnya Pak? Siap, Bu. Oke baik, hasilnya ini akan langsung diumumkan sama Pak Maulana Pak, sekaligus sepatah dua patah kata dari Pak Maulana untuk Bapak Jamin yang telah sidang pada siang hari ini Pak. Silakan Pak, monggo. ya. Terima kasih Pak Jamin atas partisipasinya yang sudah mau bergabung lagi di Google Meet kita ini. Jadi saya langsung saja memberikan hasil. Ya pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak, hasil akhirnya, ya kan, setelah sekian lama menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi kita ini. Jadi seperti yang sudah sesuai dengan nama Bapak juga, dan hari ini Bapak dijamin lulus. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nah, jadi pokoknya segala sesuatunya Bapak itu pasti dijamin, ya, dijamin sehat, dijamin lulus, dijamin sukses, dan dijamin sebagainya. Ya, Pak. Ya, lulus dengan nilai A ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, lulus dengan nilai A ya Pak ya. Jadi saya ucapkan sukses buat Bapak dengan nilainya tadi itu. Terus mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk peningkatan karir Bapak ke depannya. Ya, Pak. Ya. Nah, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan? Mungkin kesan-kesan selama kuliah di FEUPB ini seperti apa? Ya, Pak. Baik, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih pertama kepada Pak Maulana, kemudian Pak Adi. Terima kasih Pak Adi yang selama ini banyak memberikan masukan-masukan kepada saya, dan apa yang Bapak sampaikan ke saya siap akan
laksanakan, terutama di beradaptasi di masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan kami di kantor camat. Yang selama ini Bapak juga udah banyak memberikan masukan gitu. Juga terima kasih juga dengan Ibu Dina, walaupun saya jarang bertatap muka dengan Bu Dina, tetapi rasanya lebih dekat gitu. Banyak terima kasih Pak Maulana, sangat banyak terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Loh, kenapa nih Pak? Slow motion, Pak. Stroke ringan ya Pak? Nah, kayaknya gangguan di tempat Pak Maulana, Pak Jamin nih, Pak. Ya. Gangguan. Pak. Yuk. Pak Jamin. Misalkan kambing sate, sate kambing gitu. Nah, suaranya masih mute, Pak. Suara Pak Suaranya Jamin mana, itu. Pak? Suaranya masih belum aktif itu, Pak. Iya, Nah, iya. Pak. Oke. Aduh, maaf sih. Di tempat saya ini agak kurang. Maaf ya, Pak. Mohon maaf. Jadi Ya, itu ya, Pak ya, Pak. yang dapat kami sampaikan. Banyak-banyak terima kasih lah, Pak ya. Mohon maaf, Pak ya, kalau misalnya ada selama saya di kampus, tingkah laku saya, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, satu Pak, tanya Pak. Apa tuh kalian kan Pak? Iya, Pak. Apa tuh kalian kan siapa? Kalan ikan istrinya ya Pak ya? Udah, anak. Oh, anak. Ya. Di mana Pak anaknya Pak? Sekolah di mana anaknya? Sekolah di Pak, di Anjungan. Oh. Ya cukup. Itu ya. Ya sudah, mungkin itu saja yang mau kami sampaikan ya Pak ya. Tadi kan di awal Bapak ada menyampaikan Adil Katalino ya. Nah sekarang gantian saya Pak. Adil Katalino, Baturan Kak Saduga, Sengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu, saya close dulu ya Pak ya. Ya Pak. Baik Pak, sekali lagi Pak, selamat untuk Pak Jamin yang telah lulus sidang skripsinya pada hari ini. Saya ingatkan kembali Pak untuk segera memperbaiki apa yang telah disampaikan oleh tim penguji tadi Pak. Batas perbaikannya itu 2 minggu Pak, jadi sekarang tanggal 14 Agustus berarti perbaikannya tanggal 28 Agustus Pak. Itu sudah harus diserahkan ke staf jurusan Pak. Nanti jika ada ingin bertanya terkait dengan info kuliah atau terkait untuk ijazah dan lain sebagainya, nanti Bapak bisa menghubungi staf jurusan aja ya Pak ya untuk info lebih lanjutnya. Ya Bu. Oke, baik Pak, sekali lagi selamat untuk Pak Jamin. Sukses selalu Pak. Terima kasih juga Bu. Ya sama-sama Pak. Baiklah, saya akhiri ya Pak ya sidang skripsi pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Siap Bu. Oke, silakan Pak bisa keluar dari room meet ini Pak. Ya. Oke, udah selesai. Mau lanjut siapa lagi nih Pak Adi? Ada lagi? Nggak ada. Saya udah selesai. Adi ya, Bapak udah selesai juga ya Pak ya? Sudah selesai. Pak Maulana Jamin. Karena Pak Maulana pimpin Pak Jamin, maka Pak Maulana sejamin, kan? Tuh Pak Maulana jangan lupa. Jamin tuh. Kasih pimpin Pak Jamin terus jamin Pak Maulana. Kapan Pak? Minggu depan ke Pak? Nah, itu jamin kan, jamin. Bentar Oke, Pak, Pak, saya ya. tanya Satgas Covid dulu Pak. Satgas Covid suka dijamin tuh Pak Maulana, ini pasti setuju tuh.
Pak Adi, 17 Agustus Ya. ikut enggak upacara? Tidak tahu lah apa itu berkerumun kan ikut upacara. Ikutlah kalau bisa ikut. Saya sih ikut lah. Tidak tahu nggak sih saya masih Iya. nanti nunggu Senin lah, nunggu Senin Saya pun kan. ikut. Ah, Ikut ya lah. Sampai jam sepada ada itu jam dengan rektor ganti dengan itu dengan disanti apa tuh Santi Buana nanti kata si iya. kan. Pak Adi, saya live dulu ya, Pak ya. Oh iya silakan. Saya penuh juga nih.